Saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga. Dalam rangkaian bangkit dan menang. Dari sini kita ingin belajar bagaimana kunci untuk Anda dan saya bangkit dan menang. Yohanes pasal ketiga, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara, nanti Anda membaca beberapa bagian yang saya minta Anda baca. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang apa? Boleh keras dikit? Seorang apa? Gitu. Yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, baca sama-sama. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat." Dia tidak dapat apa? Melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Baca sama-sama. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ayat 7 baca sama-sama. "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Saudara, lahir kembali atau dilahirkan oleh roh. Ini istilah seringkali kita dulu sering dengar. Tapi akhir-akhir ini cukup lama saya lihat dan saya dengar gereja-gereja jarang membahasnya. Saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama tahu 3 prinsip. Yang pertama, siapa yang melahirkan kita menjadi baru? Dan siapa saja yang dilahirkan dan perlu dilahirkan. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kita dilahirkan kembali? Dan yang ketiga, mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Saudara, Nikodemus satu kali datang kepada Yesus. Siapa Nikodemus? Alkitab mencatat dia pemuka agama. Dia hafal perjanjian lama, dia sangat mempraktekkan syariat-syariat peraturan Taurat Musa. Puasa beberapa kali seminggu, berdoa tiap hari beberapa kali, membayar perpuluhan, memberikan persembahan yang lain, dan melakukan tata ibadah yang diwajibkan sebagai penganut agama Yahudi. Dan mereka bergabung ke dalam sebuah ormas, organisasi masyarakat namanya Farisi. Farisi itu nggak ada bedanya sama GKPB, PDIP, ya, kok jadi lupa, FPI, udah hilang sih jadi lupa ya, FPI ormas. Jadi organisasi yang didirikan dengan visi, dengan misi. Apa misinya? Apa visinya? Mereka ingin mendirikan kerajaan Israel untuk meniru dan mengulang kembali kerajaan Daud. Itu sebabnya mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Mesias. Orang yang katanya akan memerintah seperti Daud. Dan kerajaan itu mereka akan terapkan aturan-aturan hukum-hukum Taurat sebagai hukum yang mereka akan praktekkan. Syariat-syariat Taurat.
Suri, potong. Berzina, rajam. Dan itulah misi dan itulah visi mereka. Setiap bangun pagi mereka bisa membayangkan kerajaan itu sudah ada. Mereka lihat di dalam benak mereka. Mereka lihat dalam imajinasi mereka. Dan Nikodemus ini termasuk jajaran pemuka. Pemimpin di partai Farisi ini. Tentunya dia juga seorang yang punya uang. Biasanya orang kalau memimpin organisasi, khususnya partai, biasanya orang-orang yang punya uang, bukan? Nah saudaraku, jadi Nikodemus di mata masyarakat seorang yang saleh, beragama, tertib, tentunya juga terpuji. Bahkan ilmunya tentang Alkitab juga nggak kaleng-kaleng. Nah, apa kurangnya seorang seperti dia? Hidupnya oke kan? Dan kemudian dia datang menemui Yesus. Lihat, perhatikan apa yang menarik. Dia memanggil Yesus guru. Padahal Nikodemus sendiri seorang guru. Saudara, Yesus waktu zaman itu lagi berdialog dengan Nikodemus, Yesus belum punya reputasi apa-apa. Kita yang baca sekarang Yesus itu Tuhan, guru. Tapi zaman itu Yesus cuma dikenal sebagai tukang kayu, bahkan anak tukang kayu. Yesus bukan seorang guru, masyarakat bilang. Ya murid-muridnya menganggap dia guru, tapi pada umumnya belum. Dan Yesus belum pernah berguru dengan rabi hebat, besar di zaman itu. Jadi Yesus nggak punya sertifikat, nggak punya S1, S2, S3. Nggak pantas dipanggil guru. Tapi Nikodemus memanggil dia, menyapa dia guru. Wah, ini sebuah sebutan yang betul-betul apresiasi Yesus luar biasa. Kalau saya jadi Yesus, saya senyum-senyum sedikit, bilang lagi dong, lagi dong. Saudara, untung bukan saya, ya, untung Yesus itu. Dan Nikodemus melanjutkan pujiannya. Engkau telah mengajarkan sesuatu yang betul-betul bermutu. Dan bahkan mujizat-mujizat, tanda-tanda yang kau adakan, itu ternyata ori. Rupanya Nikodemus suka stalking Instagram dan Facebooknya Yesus. Lalu dia bilang, oh mantap punya ini. Saudara, rupanya Nikodemus sudah mencermati siapa ini Yesus. Kalau saya jadi Yesus, saya angkat kera lah ya. Nikodemus, nanti malam kita dinner ya. Aduh, terima kasih. Murid-murid aja belum bisa menyebut saya seperti itu. Kok kamu yang mestinya level tinggi di agama Yahudi kok mau mengakui ya? Langsung saya ajak selfie kalau saya jadi Yesus. Langsung saya posting. Saudara, mestinya kan begitu. Dipuji, dihargai. Tapi apa jawaban Yesus? Menurut saya jawaban Yesus kalau menurut adat istiadat timur kurang sopan, saudaraku. Yesus langsung bilang, hai Nikodemus, sesungguhnya kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan mendirikannya, jangankan masuk di dalamnya, jangankan mengalaminya, lihat juga enggak. Ini kayak ngegampar Nikodemus, saudara. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena memang itu sebenarnya yang Nikodemus butuhkan, saudara. Dan hari ini izinkan saya mau katakan pada saudara. Datang ke gereja tiap minggu itu bagus. Tapi tidak membuat Anda melihat kerajaan Allah. Anda dibaptis air itu bagus. Tapi tidak membuat Anda masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan lihat kerajaan Allah. Anda ikuti semua peraturan Alkitab itu bagus. Perbuatan baikmu bagus gak? Bagus. Tapi itu tidak membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah. Karena kekristenan memang beda. Kekristenan bukan cerita tentang kita berusaha berbuat baik.
Tapi kekristenan bicara tentang Allah melakukan sesuatu di dalam manusia. Apa yang dia lakukan? Sebutkan sama-sama, dilahirkan kembali. Apa yang Bapak lakukan? Dilahirkan kembali. Jadi siapa sebenarnya yang melahirkan kita? Saudara, yang melahirkan kita adalah Roh Kudus. Atau Roh Allah. Ya, di dalamnya ada Bapa, ada Kristus, ada Roh Kudus ya, yang melahirkan. Bukan pendeta, bukan gereja, bukan juga upacara-upacara tertentu, bukan penumpangan tangan. Nanti kalau saya doakan, saudara, itu bukan tumpang tangan saya yang melahirkan Anda, bukan. Sebutkan sama-sama, siapa yang melahirkan? Allah. Tunjuk tangannya. Siapa? Allah. Hanya kebetulan saja pas saya doakan, kalau kebetulan terjadi, itu hokinya saya. Saudara, lahir baru bisa nanti di rumah, lahir baru bisa nanti besok di kantor, atau mungkin tadi di mobil di parkiran. Saya nggak tahu. Sebab yang namanya lahir baru kita nggak tahu waktunya, kita juga tidak bisa ngatur waktunya. Tapi lahir baru itu Tuhan Allah kita yang kita sembah dalam Yesus, Dia yang melakukan. Ada yang bilang amin. Berapa banyak saudara yang mulai berkata, saya pernah lahir baru ya. Coba angkat tangannya, saya mau lihat. Berapa banyak saudara yang meyakini Anda telah mengalami lahir baru. Oke, sekarang saya mau nanya, berapa banyak yang merasa belum lahir baru? Yang ini biasanya agak ragu-ragu. Sekarang saya nanya, berapa banyak yang rada bingung, udah atau belum gak jelas? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu ya. Saudara yang tadi udah angkat tangan, yang udah lahir baru. Yang gak angkat tangan saya anggap bingung ya. Cuma malu, bingung tapi malu. Nah saudara, biarlah hari ini firman Tuhan bisa menolong saudara. Jadi Roh Allah ketika melahirkan seseorang jadi baru, itu sungguh-sungguh pengalaman pribadi, pengalaman personal. Dan saat itulah saudara sebenarnya disebut orang Kristen. Ketika kita lahir baru, Anda perlu tahu bahwa setiap orang, dia lahir sebagai manusia. Ini tubuhnya, ini rohnya. Ini roh saudara, ini tubuh. Dua-duanya sebenarnya dalam keadaan mati. Tapi kita dikasih tenggang waktu. Bilang sama sebelahnya, grace period. Tenggang waktu. Prabayar kan pakai tenggang waktu kan. Saudara, ketika kita lahir ke dunia, ini kondisi kita. Kita ada di dalam kematian. Mati, tapi masih kita bisa bergerak, masih bisa makan, masih bisa punya anak, masih bisa dagang. Tapi sebenarnya kita mati. Nanti kita lihat apa yang disebut mati. Kedua, saudaraku, sebenarnya kita hidup di dalam gelap. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam hukuman. Inilah kondisi ketika saudara dan saya lahir. Kalau saya gambarkan ke dalam sebuah timeline, ini saudara lahir dari mama, lahir dari daging atau oleh daging ya. Lalu saudara hidup di dalam kematian. Bukan menuju kematian saudara. Setiap saudara lahir ke dunia, belum berbuat dosa apapun, saudara sudah lahir dalam kematian. Bukan menuju mati, bukan. Banyak di antara kita termasuk saya,
Dulu saya dengar khotbah, saya belajar, saya khotbah juga, ternyata salah. Saya dulu pikir bahwa saya sedang menuju kebinasaan. No. Ucapkan sama-sama. Sudah, ucapkan. Sudah dalam kebinasaan. Ketika saudara lahir ke dunia, saudara sudah ada di dalam kematian. Sudah ada dalam hukuman. Saudara sudah ada di dalam gelap. Jangan Anda pikir ini belum waktunya. Nanti kalau udah menjelang menghembuskan napas terakhir, disinilah saya akan diperhadapkan sidang. Tuhan menyidang saya masuk surga atau masuk? Ini ajaran non-Kristen. Ini ajaran non-Kristen yang masuk ke dalam dunia gereja. Nah, Kristen gak gitu. Kristen mengatakan, Alkitab mengatakan ketika saya dan saudara lahir, kita sudah ada dalam kematian. Ucapkan sama-sama, sejak saya lahir, sudah ada dalam kematian. Sampai sini yang ngerti boleh bilang yes. Saudara, orang yang mati dalam kematian ini, dia tidak tahu kalau dia mati. Dia tidak tahu kalau dia membusuk. Bisa gak beragama? Bisa. Bisa gak berbuat baik? Bisa. Bisa gak dia masuk ke gereja? Bisa. Tapi sebenarnya dia mati. Ini yang disebut orang mati yang beragama Kristen, beragama dan kemudian lakukan kegiatan-kegiatan agama. Nikodemus, engkau kondisinya seperti itu. Yesus ngomong sangat blak-blakan. Nah, saya yakin di antara kita juga ada yang kebetulan kondisinya kurang lebih sama kayak Nikodemus. Anda orang baik-baik saja, nggak ngerampok, nggak pakai narkoba, nggak melakukan kriminal, dosanya tipis-tipis. Paling nyontek, bohong dikit-dikit kalau perlu. Paling ya benci dikit, sombong dikit. Sehingga Anda berpikir kalaupun masuk neraka di pinggiran, apinya rada dingin, emang bubur. Teman saya bilang begitu. Ini cerita dari dia. Saudara tahukah engkau ketika saudara dan saya ada di dalam keadaan seperti ini, Tuhan itu tidak mau kita terus-menerus ada di dalam kematian sampai kekal. Tapi Tuhan mau mengaruniakan kita hati yang baru. Kita baca kitab Yehezkiel pasal 36. Kitab Yehezkiel pasal 36. Ayat 26 dan 27. Nah ini saya ingin ajak saudara baca dengan keras sama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan apa yang baru? Mobil, rumah? Bukan, tapi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat ke sini saudara. Seorang yang dia belum lahir baru tapi baru lahir dari mamanya. Dia punya hati yang keras. Paulus berkata keras sampai Tuhan katanya dia mau nulis hukumnya di hati manusia. Tapi karena hati manusia lebih keras dari batu saudara. Makanya dia panggil Musa, Musa ambil batu aja. Kenapa? Pegel nulis di hati manusia. Anda tahu enggak? Orang yang hidup di dalam kelahiran pertama memang kacau. Memang keras kepala, keras tengkuk, keras hati, semuanya keras. Dan kalaupun masih berusaha baik, berbuat baik, pasti ada motif yang lain.
Nah saudara, orang yang seperti ini, dia bisa diubah dengan cara yang lain? Tidak. Alkitab bilang Tuhan akan melakukannya, yaitu apa? Diubah menjadi hati yang baru. Diubah menjadi roh yang baru. Jadi orang yang lahir baru, rohnya ini dijadikan baru, saudara. Saya kasih warna merah. Ini roh yang baru. Dan bukan cuma roh yang baru saja, tapi Tuhan berkata, aku memberi rohku. Ini roh Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kamu mudah untuk mentaati firman Tuhan. Sehingga engkau bisa melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Orang yang lahir baru, walaupun dia tahu kadang-kadang untuk taat itu perlu belajar, perlu menyangkal diri. Tapi biasanya mereka itu selalu ingin belajar. Berusaha, walaupun belum bisa, berusaha. Beda sama orang yang belum lahir baru, kenapa? Ini susah. Gak usah. Untuk hidup kudus tuh susah. Ya susah lah. Tapi orang yang lahir baru mulai ada kerinduan walaupun dia tahu itu susah. Nah saudaraku, Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 13. Barang siapa yang percaya kepada Yesus diberikan Roh Kudus sebagai meterai. Jadi ada konfirmasi di perjanjian baru. Yesus menghembusi murid-muridnya, terimalah rohku, terimalah Roh Kudus. Beberapa peristiwa di Kisah Rasul ditulis bahwa mereka menerima karunia Roh Kudus, mereka menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu bukan kepenuhan roh, saudara. Tapi Anda menerima Roh Kudus karena Anda lahir baru. Coba tangan kiri Anda keluarkan begini. Sebelum saya lahir baru, tangannya gini dulu. Sebelum saya lahir baru, roh saya roh yang mati. Roh yang tidak taat. Roh yang keras. Roh yang keras tengkuk. Ya, kok malu-malu sih nyebutnya. Saudaraku, tapi Tuhan baik. Saya lahir baru. Karena Yesus mati buat saya. Nah, roh yang baru ini, Paulus berkata di dalam Kristus engkau adalah ciptaan baru ini. Ini yang baru. Tubuhmu belum, rohmu baru. Paulus berkata orang yang sudah lahir baru ini diberi karunia lagi, diberi meterai lagi namanya Roh Kudus. Tangan kanan. Jadi sekarang roh saudara dan Roh Kudus menjadi satu. Sampai kapan? Sampai selamanya atau syarat dan ketentuan berlaku? Meterai itu artinya kepemilikan, saudara. Dibayar tunai oleh darah Yesus, engkau dimiliki oleh Allah, meterainya gak tanggung-tanggung. Bukan tinta, bukan perangko, tapi Roh Kudus. Yuk sekali lagi yuk. Saya sebelum lahir baru, hidup saya kacau. Tidak kenal Allah. Ya, tidak kenal Allah, tidak kenal diri. Saudara tahu nggak bahwa saudara kalau belum lahir baru, itu ada 4 hal yang Anda alami. Yang pertama, Anda tidak mengenal Allah. Jadi maklum aja kalau Anda ke gereja, Anda tidak antusias. Berapa banyak Anda ke gereja bilang, bosen nih, gue butuh pengkhotbah yang lebih lucu nih. Kok belajarnya itu-itu lagi sih? Aduh, suasana kurang gereng, sound system kurang bagus. Kenapa gereja perlu didandanin? Karena cukup banyak orang di gereja sekarang belum lahir baru. Tapi kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, enggak masalah dengan itu. Ya tuh ya. Saya ini lahir baru waktu tahun 80, itu tuh kalau follow up orang di Amigos, agak minggir got sedikit. Di parkiran motor.
Di parkiran motor, sebelahnya ada got. Nggak ada tempat kita. Dia duduk di motor, saya duduk di motor. Kita follow up, kita tumbang tangan, ya di situ. Kadang-kadang dia ngalami lawat Tuhan, ya di situ. Panas terik, nggak ada masalah. Kadang-kadang di kolong tangga, kadang-kadang di kamar, pokoknya asal ada kamar, ada ruang, jadilah. Panas, panas banget. Kita nggak punya AC. Saya setiap khotbah mesti buka baju, ganti baju, kalau perlu mandi. Kenapa? Nggak punya uang dulu. Nggak ada masalah tuh, jemaat bertambah-tambah. Kenapa? Karena kita mengalami lahir baru. Kedua, orang yang belum lahir baru tidak kenal dirinya. Tidak kenal identitas dirinya siapa. Makanya orang yang belum lahir baru, dia menciptakan ilahnya sendiri. Uang jadi Allah, popularitas jadi Allah, jabatan jadi Allah. Jabatan, gelar jadi Allah. Orang yang belum lahir baru, dia gak kenal dirinya. Dikit-dikit tersinggung, karena dia gak tahu identitas dirinya. Dan yang ketiga, orang yang mati ini, dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dan mereka menciptakan tujuan hidup masing-masing. Hidup itu untuk dinikmati, bro. Hidup itu harus sukses, bro. Kalimat ini gak salah, saudara. Asal saudara tahu itu tujuan hidup yang Tuhan berikan. Tapi masalahnya, orang yang belum lahir baru gak akan pernah tahu untuk apa dia diciptakan. Untuk itu mereka bikin tujuan mereka sendiri. Supaya merasa lebih baik. Nah yang keempat ini saudara gak bisa bikin. Tidak tahu kemana sesudah mati. Yang ini gak bisa dibikin saudara. Itu sebabnya semua orang yang belum lahir baru dengar baik-baik. Ketika engkau mendekati mati pasti engkau ketakutan. Tapi orang yang sudah lahir baru, dia berkata, mati itu untung. Saya kemarin dihubungi seorang teman, Kasam ini akan ada kiamat internet. Terus nanti antikris berkuasa. Kapan? Kalau antikris berkuasa berarti tinggal 3,5 tahun or 7 tahun. Karena 2 tafsiran doang gue bilang. Pakai yang 3,5 tahun atau yang 7 tahun. Gue bisa hitung, berarti Yesus segera datang. Oh, tapi bukan sesederhana itu Kak. Kita mesti nyiapin makanan, kumpulin. Kan gak bisa berjualan. Ngapain? Gue tahu antikris berkuasa, ngapain gue kumpulin makanan? Yesus segera datang bukan? Orang yang lahir baru akan jawabnya gitu saudara. Gak boleh jualan, gak bisa makan, ya gak apa-apa. Sakit, ya gak apa-apa. Karena gak bisa jualan, gak bisa beli makanan. Mati, ya gak apa-apa ketemu Yesus kok. Jadi dengar baik-baik saudaraku. Kalau engkau ada perasaan masih takut mati, dengar baik-baik. Ada kemungkinan engkau yang tadi gak angkat tangan itu tapi malu-malu. Nama sih udah Matius, Paulus, bahkan gak tanggung-tanggung Musa. Karena lahir Kristen kan. Berapa banyak Anda lahir udah Kristen? Coba kali ini jangan malu-malu lah. Angkat tangan. Anda belum sempat kafir kan? Kalau saya memang lahir kafir. Jadi kerasa gitu bedanya. Anda lahir udah sekolah minggu, didoain, ke gereja, udah remaja dipesenin. Nanti cari pasangan harus Kristen. Saudara, banyak loh orang nikah itu cuman karena baptisan terus nikah. Saya mau cerita satu ilustrasi, karena ini kebaktian kedua, jadi abis ini gak dikejar waktu kan. Jadi jangan bikin saya menghemat. Tadi pagi saya agak menghemat. Saya mengkonseling satu pria yang sedang selingkuh. Dia selingkuh dengan wanita yang non-Kristen. Pria ini keturunan Indonesia Timur yang jelas lahirnya dia udah Kristen, konon ikut persekutuan gereja karismatik.
Saya tanya dong, kamu gimana? Dia ngotot lu mau tinggalin istrinya, dia mau sama wanita ini. Oke, karena saya sebagai coach, saya nggak menghakimi dia. Lalu saya tanya, istrimu yang sekarang ada di rumah konon juga non-Kristen, saya bilang. Bagaimana ceritanya istrimu ini jadi Kristen? Rupanya mereka jatuh cinta bertahun-tahun, lalu akhirnya pacarnya ini memutuskan nikah. Saking cintanya. Gimana? Ya pokoknya datang ke gereja deh. Enggak ngubah agama, cuma datang ke gereja. Nah saudara, satu kali pendetanya khotbah. Jikalau engkau mau ingin diberkati, engkau harus taat. Wah, si pacarnya ini yang udah nikah jadi istri ini, pingin diberkati. Lalu dia datang sama pendetanya. Pak pendeta, saya pengen diberkati. Bapak bilang suruh taat. Apa yang saya mesti taati Pak? Ini si pendeta ngambil kesempatan. Dalam kesempitan. Anda harus dibaptis. Karena dia datang ke gereja tapi belum dibaptis. Oh gitu? Nah, kalau gitu gampang, saya mau dibaptis. Dibaptis loh. Semua pikir aman, dia udah Kristen. Wanita yang jadi istri ini ketika tahu suaminya lagi selingkuh gak bisa ngampuni. Jadi di rumah malah tengkar terus. Itu memperlancar untuk cerai. Saudara, saya mau kasih tahu ini wanita potensial belum lahir baru. Yang sekarang jadi istri. Dan jangan-jangan si prianya juga belum lahir baru. Lalu saya tanya, bro, apa artinya Yesus mati di kayu salib buat kamu? Siapa Yesus buat kamu? Oh Yesus itu juru selamat, penolong, dan jalan. Alkitabiah banget ya. Lalu saya tanya, definisi penolong, juru selamat, dan jalan apa? Jangan cepat-cepat percaya kalau sama orang yang udah Kristen itu saudaraku. Oh penolong itu artinya kalau saya lagi susah Tuhan tolong. Oh gitu. Juru selamat, ya saya kemana-mana selamat. Luput dari kecelakaan. Ini gak ada bedanya sama jimat dukun mana gitu. Terus saya tanya, jalan apa? Ketika saya buntu, Tuhan buka jalan. Astaga Tuhan for rider. Mulai saya yakin ini belum lahir baru juga. Udah bisa bahasa lidah loh saudara. Udah bisa praise and worship loh. Bisa ngomong bahasa-bahasa Kristen loh. Lalu saya tanya, apa artinya Yesus disalib buat kamu? Ya artinya saya diterima oleh Bapa apa adanya. Udah itu aja, iya. Lalu saya bilang, kamu dari tadi gak menyebut Yesus menebus dosamu? Dia gak kelihatan bersalah loh. Oh iya saya lupa, enggak loh. Kayaknya gak bunyi, kata dosa tuh gak bunyi. Penebus dosa tuh gak bunyi, gak ada arti buat dia. Meaningless. Oh ya udah, confirm saya. Bapak ini belum lahir baru, istrinya belum lahir baru. Yang gak ada gunanya saya ngelarang ini itu. Kenapa? Poinnya mereka belum lahir baru. Mau diajarin apa juga gak ada gunanya. Saudara, banyak cerita tentang ini. Banyak cerita. Bahkan ada remaja yang saya dulu pernah bina. Saya pikir dia udah lahir baru. Bahkan udah bisa khotbah. Satu kali dia guru sekolah minggu. Dia telat datang ke gereja. Ada biasa parkiran buat pembicara kalau gereja tertentu kan. Dia mau masuk dilarang sama petugas. Lalu dia bilang, saya juga pembicara Pak. Ya, tapi maksudnya pembicaranya bukan di sekolah minggu, pembicara di kebaktian. Marah. Pergi, pindah gereja langsung. Satu kali ketemu saya. Dia curhat, ini itu saya tanya. Siapa Yesus buat kamu dan apa artinya Yesus mati buat kamu? Dia ngomong gini, pertanyaan bagus Kasam. Saya jadi mikir jangan-jangan saya waktu dulu remaja ikut-ikutan. Saudara, kemana-mana sekarang saya lagi menyampaikan prinsip ini. Kenapa? Karena banyak yang gak ngerti apa itu lahir baru. Dengarkan baik-baik, ketika engkau lahir dari mamamu, engkau sudah ada dalam, sebutkan sama-sama. Apa yang terjadi? Tidak
kenal Allah, tidak kenal diri, tidak tahu tujuan hidup dan tidak tahu kemana engkau mati. Itu sebabnya engkau perlu lahir baru. Ini yang garis merah ini lahir baru. Siapa yang melahirkan engkau? Allah sendiri, Rohnya sendiri, Yesus sendiri yang melahirkan kita. Dan ketika engkau berjalan ke sini, engkau berjalan dalam hidup. Engkau berjalan dalam terang, engkau berjalan dalam anugerah. Saudara, ketika engkau ada di dalam kematian ini, Anda nggak sadar loh Anda mati. Anda nggak sadar. Orang mati tahu nggak kalau dia mati? Kalau dia tahu dia mati, pura-pura mati. Orang mati nggak tahu kalau dia bau busuk. Orang mati nggak tahu betapa hancurnya dia. Sama sekali nggak tahu. Dia pikir semuanya baik-baik saja. Tetapi Roh Kudus itu bekerja, saudara. Bekerja memberi hidup kepada orang itu. Dan ketika orang itu diberi hidup, terjadilah proses balik 180 derajat. Tadinya hidup dalam kematian, sekarang kau mulai balik. Hidup di dalam kehidupan. Hidup dalam anugerah. Hidup di dalam terang. Sehingga engkau bisa berjalan tiap hari dalam pertobatan. Hatimu hati daging. Hati yang berkata, Tuhan aku mau ikuti perintahmu. Belum bisa, aku mau belajar. Tuhan tolong aku. Aku belum bisa tapi aku mau belajar. Ada yang bilang amin saudaraku? Kalau engkau dalam keadaan gini, itu engkau sedang dalam berjalan dan sehat. Ada enggak orang lahir baru, jalan 2 langkah, berhenti? Banyak. Saya kemarin ngomong sama anak pendeta. Minggu depan saya retreat dengan keluarga pendeta dan anaknya. Saya tanya anak pendeta ini, kamu kapan lahir baru? SMP Kak. Apa yang terjadi? Ya saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar Yesus itu kok mati di kayu salib berarti banget. Kamu rindu berdoa? Iya Kak. Rindu baca Alkitab? Iya Kak. Kamu rindu bersaksi? Iya Kak. Tapi gak lama Kak. Berapa lama? 2 bulan. Kenapa? Habis saya lihat kanan kiri di gereja gak ada yang begitu. Ya karena yang lain gak gitu dia kembali memadamkan dirinya. Saya ini beruntung saudara. Ketika saya lahir baru saya ada di komunitas yang mengkobarkan saya. Membuat saya terus berkobar. Saya beruntung. Tapi ada yang cukup tidak beruntung. Ada di gereja, lingkungan, komunitas yang tidak membuat dia berkobar. Kanan kiri gak ada yang baca Alkitab, kanan kiri gak ada yang bersaksi, kanan kiri gak ada yang doa. Rupanya ini kehidupan Kristen yang normal. Saya kurang normal, lalu dia menormalkan diri. Saudara, lahir baru ini prosesnya unik. Orang mati ini mulai bisa mencium kalau dia tuh bau bangke. Tapi ini bukan pura-pura mati, bukan. Karena mulai ada kehidupan. Kok saya bau ya? Kok saya busuk ya? Kok Tuhan baik ya? Ini artinya engkau sedang diproses lahir baru. Sampai sini ada yang mengerti? Sampai sini saudara bisa menangkap dalam hatimu? Dalam rohmu? Saya lagi berbicara dengan hati dan rohmu saudara. Supaya Tuhan memakai firman Tuhan ini menjelaskan saudara. Ini lahir baru. Ini gak bisa dimanipulasi oleh siapapun. Saya ceritakan bagaimana saya lahir baru saudara. Tanggal 23 Februari tahun 80 jam 2 siang. Paginya jam 8 saya masuk kuliah. Saya membuli teman saya yang tiap hari kalau dosennya lagi gak ada di kelas baca Alkitab. Kuliah arsitek baca Alkitab. Gak cocok. Jadi saya membuli dia. Lu jangan sombong dong. Ya lu mamer-mamer. Baca Alkitab tuh di rumah, di gereja. Saya ngomong agak keras supaya sekelas mentertawakan dia. Dia nengok ke saya. Dia tatap sambil senyum. Samitan, Jesus love you.
Cuma 3 kata. Tapi 3 kata ini tiba-tiba membuat saya dingin. Saya merasa kayak ada uap tipis. Saya merasa tiba-tiba saya seperti antara sadar dan tidak sadar. Nggak bisa jawab. Lalu dia bilang, Samiton habis kuliah nanti kita ada persekutuan doa. Kamu ikut ya? Saya manggut. Baru menghina. Udah dicekek. Siapa yang mencekek? Bukan wanita ini. Tapi Roh Kudus sudah mencengkeram saya. Saya duduk ke kursi. Dosen ngajar, dosen pulang. Selesai, saya dituntun. Sam, kita persekutuan doa yuk. Saya ini non-Kristen saudara. Masuk ke satu ruangan yang lebih kecil, ada 5-6 orang. Nyanyi, ada yang 1 orang main gitar. Nyanyi apa saya nggak ngerti lah. Tapi begitu saya masuk dan duduk, air mata saya ngalir. Saya punya perasaan sesuatu yang tiba-tiba kerinduan saya tuh terjawab. Apa yang muncul dalam hati saya beberapa bulan, beberapa tahun itu, saya tiba-tiba hidup itu kok merasa sia-sia. Saya merasa hidup saya kok kacau, kok hidup saya nggak punya tujuan. Ada satu pertanyaan, buat apa saya hidup? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul. Dan seperti saya kerindu kenal Tuhan. Dan saya masih ingat masih kecil, umur 7, umur 8, umur 9, tiap berapa bulan sekali mesti bersihin patung-patung di rumah. Semua patung saya bersihkan, nggak ada kesan. Tapi ada salib di mana ada Yesusnya, di situ saya bersihin, kok ada suara yang menyapa saya, mau nggak kamu jadi seperti ini? Waktu kecil saya nggak ngerti kalau itu Roh Kudus. Sekarang saya tahu loh, Roh Kudus dari kecil udah coba mengerami saya dalam kandungan Roh Kudus. Kalau saya cerita begini, saudara pernah mengalami, saya mohon Anda betul-betul menikmati dan menghargainya. Di rumah saya ada komik Kristen, nggak tahu siapa yang naruh. Keluarga non-Kristen kok ada komik Alkitab, saudara. Lalu saya baca berkali-kali. Jadi waktu saya bertobat, sebenarnya cerita tentang Injil saya udah lumayan lah. Karena saya baca berkali-kali. Aneh nggak non-Kristen kok mau baca komik. Saudara, kemudian di persekutuan itu ada orang yang bicara. Ternyata dia memberi kesaksian tentang hidupnya yang diubah Tuhan. Lagi denger itu saya bilang, kok hidup gue sama ya? Oh dia ngalami Tuhan ya, saya juga mau ah. Terus ada orang yang berkhotbah. Ya waktu itu Leonardo Samsuri yang berkhotbah, dia baru 6 bulan bertobat, dia berkhotbah di persekutuan itu. Ya, jadi dia berkhotbah. Dan khotbah itu betul-betul seperti Tuhan ngomong sama saya. Wih, air mata sama ingus tumpah. Ditanya siapa yang mau didoakan, siapa yang mau menerima Tuhan, kasih Tuhan. Saya angkat tangan karena disuruh angkat tangan. Padahal gak ngerti itu maksudnya apa. Terus kepala saya tiba-tiba ada yang ucek-ucek. Wih makin rame tuh meja sama ingus sama air mata. Zaman itu belum ada tisu. Yang ada apa? Nah itu segenerasi sama saya. Saudara, tapi pulang dari situ kayaknya dunia ini lebih terang. Saya jalan ke terminal Grogol, saya kuliah di Untar. Saya jalan rasanya kok sejuk walaupun Jakarta tuh kalau udah siang kan minta ampun. Sampai di terminal nungguin bis juga kayaknya senang, senyum. Begitu masuk bis walaupun keinjak, Jesus love you, Jesus love you. Cuma di dalam hati aja. Saya bilang gua rada aneh nih, rada gelo nih. Pulang langsung cari Alkitab. Ya gak ada Alkitab di rumah saya. Tapi saya ingat, pernah dapat Alkitab kecil warna biru dari Gideon. Saya temukan di rak buku saya. Saya baca, herannya kalau orang yang baru kayak saya nih, baca apa juga cocok. Kayaknya ini ayat itu lompat ke dalam diri saya. Sedang ngalami gitu juga? Haus baca Alkitab? Siapa yang ngalami? Coba lambaikan tangan bilang saya juga, amin. Saya mau kasih tahu, itu adalah anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Itu bukan perbuatan manusia loh.
Rindu berdoa, rindu baca Alkitab, rindu cerita tentang Yesus kan? Saya satu-satu mahasiswa di kelas. Saya injili, saya cerita tentang Yesus sampai saya itu kalau deketin pada kabur. Saudara, itulah orang yang lahir baru. Makanya hari ini kalau saya lihat di gereja, ada orang yang gak doa-doa, gak baca Alkitab, gak nginjil. Saya mau kasih tahu gak usah disuruh-suruh, wong dia belum lahir baru. Jadi kalau saudara, kok kayaknya gak bisa nginjil ya? Kok gue kayaknya gak bisa doa? Udah gak usah tanya lagi. Saudara, ntar kalau saya undang maju ke depan. Kenapa? Anda membutuhkan lahir kembali. Nah saudara, tadi yang pertama siapa? Roh Allah. Yang kedua, apa yang terjadi? Tadi kita udah bahas ya. Yaitu Anda menerima roh yang baru. Sekarang saya mau bahas yang ketiga. Mengapa kita perlu dilahirkan kembali? Saya mau kasih tahu, karena kita terpisah dari Allah. Ucapkan sama-sama. Karena kita terpisah, itulah definisi orang berdosa. Itulah definisi dosa warisan. Siapa yang terpisah dari Allah? Kayaknya Anda bilang, gue gak pernah perpisahan loh sama Tuhan. Yang membuat kita terpisah itu bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Adam. Satu kali Adam lebih percaya kepada ular daripada Bapa. Dia terpisah. Dan ketika dia terpisah, dia ada di dalam kematian. Nah ketika dia ada dalam kematian, dia tidak langsung mati, dia masih hidup 900 tahun dan menurunkan kita-kita. Jadi otomatis status keterpisahan itu kita wariskan. Jadi ketika Anda dan saya lahir, belum berbuat apapun, tetap statusnya terpisah. Sampai sini yang ngerti bilang yes. Sudah ngerti? Anda terpisah dan saya terpisah. Orang yang terpisah ini kemudian menghasilkan buah-buah dosa. Bukan perbuatanmu yang membuat engkau terpisah, tapi keterpisahanmu yang membuat engkau melakukan dosa. Nah saudara, ketika kita terpisah, seringkali kita nggak terlalu bisa menghayati seremnya tuh kayak apa sih terpisah dari Allah. Karena biasanya kita gambarnya di sini Allah, di sini kita, lalu ada salib Yesus jadi jembatan. Saya mau kasih tahu saudaraku, keterpisahan kita tuh ngerinya seperti apa. Saya ajak kita keluar angkasa, Anda mau foto-foto supaya buat posting di medsos, Anda keluar dari kapsul. Suruh temanmu fotoin. Anda gini kan biasanya kan? Atau gini kan gayanya? Oh udah ketinggalan nih, biasa sekarang gini ya. 2 meter kayaknya kurang seru nih, Anda ulur jadi 10 meter. Ayo fotoin biar banyak ya, mumpung nih bayarnya mahal nih. Terus Anda bilang kurang seru nih 10 meter, diulur 20 meter, putus. Serem gak? Langsung Anda bilang sama yang di kapsul, sampein ya sama Koan, nanti Natalan gak ikut. Nikah dibatalin, utang tolong dianggap lunas. Terpisah selama-lamanya. Anda gak bisa balik ke kapsul, kapsul gak bisa nolong Anda. Terhilang dalam jagat raya. Tapi itu sih cuma setengah jam, oksigen habis mati. Adam ketika terpisah dia gak langsung mati loh. 900 tahun dia hidup. Dan menurunkan kita-kita. Jadi kalau Anda keturunan Sun Gokong, Anda gak dapat warisan itu. Ada keturunan Sun Gokong? Atau Hanoman? Kita semua keturunan Adam. Jadi bilang sama sebelahmu, kita keturunan Adam, lahir dengan warisan apa? Keterpisahan dari siapa? Allah.
Jadi mengapa kita perlu lahir baru? Bukan karena Anda pencopet, Anda narkoba, supaya Anda jadi lebih baik. Bukan. Tapi Anda diperdamaikan dulu oleh Kristus, oleh salib Kristus kepada Bapa. Itu sebabnya kita perlu lahir baru. Dikembalikan hubunganmu dengan Allah dulu. Dari situ Anda mulai belajar membangun hidupmu hari lepas hari supaya menjadi lebih baik. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan yes. Saudara, saya mau tutup. Kita perlu tahu betapa ngerinya kita ketika terpisah. Karena kalau Anda bercermin gini, ya walaupun botak gak jelek-jelek amat lah. Sebenarnya orang yang terpisah dari Allah itu mesti melihat ke salib. Ketika Anda melihat Yesus yang tersalib itu, itulah dirimu dan diriku. Dan Yesus sebenarnya yang kita lihat di film, yang tersalib itu cuma seperberapa dari kejadian sebenarnya. Jadi kalau wajah dan tubuh Yesus yang sebenarnya kejadian benarnya, true story-nya ditayangkan, pertama gak lulus sensor. Kedua kita gak sanggup nonton, kita pasti muntah saudara. Karena Alkitab bilang dia tidak dikenali lagi. Dia tidak dikenali lagi. Robek wajahnya. Tubuhnya hancur. Kok gak mati? Dia gak mati karena pendarahan, dia mati karena menyerahkan rohnya. Saudara, itulah kita sebenarnya. Tapi kita sekarang melihat diri kita baik-baik saja. Enggak, lihat ke situ. Itulah kita. Dan Alkitab bilang Yesus ditelanjangi 3 kali. Bulat. Cuma kalau kita di film sama di patung ya pakai cawat lah. Demi kesopanan. Kalau telanjang bulat ya gak enak ngelihatnya ya. Terpaksa harus belakang cawat. Itulah diriku dan dirimu sebenarnya. Mari kita tunduk kepala. Mari tundukkan kepala. Panggilan pertama buat saudara yang sudah lahir baru. Saya tahu ada banyak di antara saudara mungkin sudah redup, sudah suam, sudah padam. Jikalau engkau rindu hari ini dibangkitkan kembali, sukacita akan keselamatan, the joy of salvation yang ada di hatimu, engkau boleh taruh tanganmu di atas dadamu. Engkau yang sudah lahir baru, tapi engkau sadar bahwa engkau selama ini sudah redup, sudah padam. Kau tidak ingat lagi bahwa engkau telah dilahirkan kembali dan hari ini engkau ingat. Kau mendengar, taruh tanganmu di atas dada, ucapkan doa ini bersama-sama saya dengan suara sekeras mungkin. Bapa Surgawi, saya belum dengar suaramu. Bapa Surgawi, saya orang berdosa, terpisah dari Bapa. Tapi terima kasih. Yesus mau mati buat saya, mengembalikan saya, mendamaikan saya dengan Bapa. Bapa, terima kasih. Saya boleh dilahirkan kembali. Saya boleh sadar bahwa saya orang berdosa. Saya boleh sadar, saya perlu Engkau. Saya boleh mengenal Bapa. Saya bahkan boleh mengenal diri saya. Saya boleh tahu tujuan hidup saya. Dan saya tahu kemana saya mati. Terima kasih Bapak. Ampuni saya kalau saya tidak setia. Mulai hari ini saya mau kobarkan sukacita akan keselamatan itu. Ambil waktu saudara bersekutu dengan Bapa. Ingat kapan engkau pernah lahir baru.
hayati kembali suasananya, ingat kembali rasa di dalam dirimu ketika engkau lahir baru. Sekarang saya mau memanggil saudara, mungkin engkau mulai mengerti bahwa engkau belum lahir baru. Walaupun kau sudah Kristen secara KTP. Kau rajin ke gereja. Bahkan kau ngajar sekolah minggu atau melayani di dalam aktivitas gereja. Dan mungkin juga saudara bahkan sudah bisa berkhotbah. Tapi engkau mulai menyadari, saya belum lahir baru. Saya mohon Anda merendahkan hati untuk mengizinkan Tuhan melahirkan engkau. Jangan malu dengan status itu. Atau engkau yang bingung, sebenarnya saya udah atau belum ya? Biarlah Anda meresponi. Jadi ada pertanyaan saya buat Anda. Yang pertama, Anda yang menyadari bahwa Anda belum. Yang kedua, Anda yang bingung. Dan yang ketiga, Anda merasa dirimu butuh untuk dilahirkan kembali. Karena Anda belum tahu tapi Anda rasanya kok butuh. Saya mau kasih tahu, rohmu dan roh Tuhan sedang mulai beracara. Dan orang-orang yang demikian, sekarang saya mohon taruh tanganmu di atas dadamu. Taruh tanganmu di atas dadamu. Buat orang yang merasa belum lahir baru, engkau bingung, engkau ragu, dan engkau merasa butuh. Taruh tanganmu di atas dadamu. Ikuti saya berdoa dengan suara keras. Bapa Surgawi, ini saya Bapa. Saya orang berdosa. Tidak cukup saya jadi orang beragama. Tidak cukup saya datang ke gereja. Saya butuh dilahirkan kembali. Saya tahu hanya Tuhan yang bisa melahirkan saya. Tidak ada orang lain. Inilah saya Tuhan. Saya orang berdosa. Dan sementara lagu ini akan dinyanyikan, saudara yang sudah mengucapkan doa yang terakhir ini bersama saya, engkau yang rindu untuk melangkah satu langkah lagi maju ke depan, saya ingin doakan, silakan kau maju, saya tunggu Anda di sini.